Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, kayak requestnya Bobby nih. Request apa lagi ya? Request sekarang perempuan. Ya kan? Oh ya biasanya laki soalnya yang diajak terus ya. Iya, kita collabnya sekarang sama yang perempuan, ibu-ibu kali ini. Oh ya ya ya. Oh Harusnya Bobby udah tahu, Bobby kan pernah ketemu dulu. oh, ya ya. Tapi lupa kan udah lama. Iya, udah lama. Jadi kita di sini ada apa Ibu Inung di sini dari podcast Bu Ibu gitu. Bener kan ya pengucapannya gitu ya? Bener. Nah, benar benar benar. Ah podcast Bu Ibu. Berarti orangnya banyak berarti atau cuma satu sih? Hai Bobby. Podcastnya cuma satu, tapi mewakili ibu-ibu. Ah mewakili. Oh, keren keren. Ya semoga para ibu-ibu itu terwakili gitu dengan podcast ini. Oke, iya, iya. Karena Bu Inung ini podcastnya tentang ibu-ibu, tentang point of view-nya ibu-ibu biasanya ya, tentang kejadian atau suatu problem atau apa gitu kan. Nah, Mm-mm. makanya di sini aku ngajak Bu Inung di sini buat ngobrolin tentang itu sebenarnya gitu, menggali lebih dalam lagi sebenarnya sih. Pernah juga tentang pendidikan, tapi karena kayaknya udah sering kita ya Bobi ya. Iya keseringan pendidikan yang lain aja. Ya yang lain aja. Bahas yang lain aja. Nah, kita mau bahas tentang parenting ini sekarang. Meskipun aku belum orang tua ya. Iya pacaran aja dorong. Jangan jangan dorong Bobby bahasa jangan Indonesia. buka rahasia Aduh, dong. itu belum. Sorry kebiasaan bahasa Jawa. Belum Ya kebiasaan. Hobi Gak apa-apa, kebiasaan. aku juga orang Jawa kok. Oh ya, cuma kan yang denger gak selalu orang Jawa jadi bingung. Takut. Jadi ya apa kita mau belajar dari Bu Inung lah anggapannya gini. Ngomong-ngomong anaknya banyak soalnya. Nah, Iya, kadang belum tahu anaknya banyak Bu ini. Ya, anaknya 4. Oh, adanya empat. Nah, paling Heeh. kecil umur berapa? Paling besar umur berapa? Paling besar umur 14 tahun, yang nomor 4, yang terkecil itu umur 6 tahun. Oke. Gapnya lumayan ya, 14 ke 6 ya. Ya, pokoknya dalam 10 tahun itu aku dapat anak 4. Oh, oke, dalam 10 tahun. Oke. Mm. Heeh, heeh. Dalam 10 tahun. Oke, berarti sudah kira-kira sudah sekitar 10 tahun lah ya. Jadi ibu gitu ya. Iya, 10 tahun. Karena anak pertamaku kan lahir di tahun 2010. Sekarang 2024. Ya, Hmm. sudah 14 tahun dong jadi 14 ibu. tahun, oh ya. Mm-mm. 14 tahun bukan 10. Aku korting sendiri tadi ya. Jadi 14 itu. Aku diskon sendiri tadi. Oke. Mungkin banyak orang ngerasain tapi lebih pingin tahu perspektif sendiri daripada aku ngira-ngira sendiri kan lah ya gitu. Jadi sebenarnya pengalaman jadi ibu itu life changingnya seberapa sih? Mengubahnya Banyak, gimana sih? banyak sih. Yang jelas, kalau boleh aku cerita ya, Nggak boleh. pengalaman pertama waktu ibu, jadi ibu pertama banget itu aku harus struggle dalam produksi ASI gitu. Karena setelah melahirkan itu ASIku nggak langsung lancar keluar gitu. Jadi sempat kasih support beberapa hari ke anak pertama. ASI itu mulai keluar di hari ketiga pasca persalinan, sehingga babyku itu sempat mengalami jaundice gitu, alias kuning fisiologis ya, Oh ya pernah tahu. karena nggak segera dapat ASI. Nah, babyku itu sampai harus disihinar karena kadar bilirubinnya itu tinggi sekali, dan selama itu sampai sekitar 5 harian lah, Mhm. dan aku benar-benar harus perah ASIku untuk diantar ke ruang bayi.
gitu. Jadi itu struggle pertamanya, life changingnya tuh di situ. Oh gitu gitu. Oke oke. Nah, Bobby mau tanya apa? Jangan aneh-aneh loh ya. Kok tahu aku mau tanya anu? Kebiasaan kan. Oh ya, Bapak kan Bobby bingung. Wah, mungkin orang-orang lain juga bingung. Bayi kok disinari sih kan? Apa bukan kerupuk kan? Kenapa begitu? Iya, jadi ada perlakuan khusus untuk bayi yang mengalami kuning fisiologis setelah melahirkan gitu. Biasanya itu terjadi kalau bayi itu tidak sesegera mungkin mendapatkan ASI gitu ya. Makanya untuk memecah bilirubin yang ada di badannya itu harus disinar gitu. Itu salah satu treatmentnya di rumah sakit tuh seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bayi jaundice fisiologis tuh kuncinya cuma satu sih di apa booster ASI gitu. Jadi harus sering-sering dikasih ASI gitu. Itu salah satu cara untuk supaya bayi yang baru dilahirkan itu nggak kena kuning. Itu ya itu ya. Oke oke. Iya. Jadi memang padahal ya aku mungkin karena cowok ya. Jadi bukan Mhm. mungkin ya. Memang cowok kamu masa. Iya Aku iya. malah jadi curiga ini cowok apa Oh bukan? iya, iya. Oh ya, Jangan-jangan jadi-jadian. kita family friendly ya, jangan membahas terlalu jauh, bingung nah. Iya. Nah, jadi apa tentang karena aku cowok, jadi aku nggak tahu pikir paling ya orang mikir ASI paling ya sudah otomatis lah gitu ya. Ternyata enggak, ternyata ada yang kondisi tertentu seperti Bu Inung itu ya. Iya, jadi memang kadang umum ya. Jadi setelah melahirkan itu nggak langsung keluar ASI-nya gitu. Tapi ada juga yang beberapa ibu hamil di masa-masa kehamilan akhir gitu. Biasanya ada juga yang udah mulai keluar gitu. Hmm. Nah, Hmm. kebetulan pas anak pertamaku itu seperti itu gitu. Jadi karena nggak segera disusuin, karena 2 hari ya 3 hari nggak keluar ASI-nya, ya dia jadi jaundice. Oke, oke. Nah, apa? Bobi mau tanya apa lagi? Jangan aneh-aneh lagi. Enggak kok, ini serius. Nah, ya serius. Itu apa? Berarti kalau Bu Inung udah punya anak 4, berarti udah pro lah ngurus anaknya. Ah, belum lah. Masih ada kok ibu-ibu yang anaknya tuh jauh lebih banyak. Kayak eyangku itu anaknya 8. Oh, iya, iya. Itu sampai 8. Oke. Jadi kayaknya dia lebih pro daripada aku sih. Ah, 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 ah. Maksudnya mungkin Bobby Pro itu gini apa? Karena kan ya sudah anak keempat sudah tahu lah pola ngaturnya kan kalau awal-awal kayak contoh seperti ASI tadi kan agak bingung juga kan. Kenapa kok Mm-mm, sampai berapa hari tidak keluar? Lalu mm-mm, juga lebih ke parenting selanjutnya dengan anak-anak yang mm-mm. semakin apa tambah terus lalu juga semakin lebih ngerti polanya lah gitu. Betul. Nah, tapi untuk sekarang deh, untuk sekarang gitu. Ini Mm-mm, agak tempat mengeluarkan unek-unek ya. Tempat mengeluarkan keluh kesah di sini ya. mm-mm. Jadi sebenarnya tantangan terbesar yang sekarang apa sih? Jadi ibu di sini untuk 4 orang. Tantangannya banyak sih. Mm-mm, Kalau sekarang banyak banget gitu. mm-mm, Kalau di awal-awal punya anak gitu ya, meskipun pada saat hamil itu tuh udah merasa cukup belajar tentang hal-hal tentang persalinan, tentang melahirkan, ternyata di kehidupan nyatanya tuh ada yang miss, ada yang kelewat aku pelajari gitu. Jadi mm-mm, ya mau nggak mau harus juga pinter-pinter cepat nyari solusinya gitu. Terus kalau untuk urusan nursing, untuk parenting, ya sama gitu. Apalagi aku punya anak 4, jaraknya berdekatan. Tantangannya lebih gede lagi gitu. mm-mm, Tantangannya biasanya lebih ke manajemen waktu sih. Karena aku kan juga apa-apa sendiri ya. No mm-mm, ART, no babysitter, no nanny gitu. Jadi harus sat
gitu. Oh ya. Selesai ngurus anak yang satu, lanjut ngurus adiknya, lanjut ngurus rumah, masak, dan sebagainya, merhatiin perkembangan mereka satu demi satu, kayak gitu, ngajarin mereka. Kan anakku semua juga homeschooling kan, gitu. Homeschooling. Mungkin bisa deh. Aku Terus, dulu homeschooling soalnya. oh Ngajar ya? homeschooling aku dulu 3,5 tahun aku dulu homeschooling. Oh, Gitu. wow, Dulu. gimana rasanya setelah lulus dari homeschooling? Wah, luar biasa sih kalau homeschooling. Heeh. Makanya itu bahasan tersendiri sih. Nah, mungkin bisa di tempatnya Bu Inung sih. Atau mungkin kita Oke. ada segmen lagi bahas homeschooling. Tapi secara singkatnya supaya yang dengar nggak penasaran sih. Mm-mm. Jadi di homeschooling itu memang luar biasa karena di caseku nggak tahu ya. Mungkin kalau di Bu Inung pendapatnya bisa beda ya. Kalau Mhm. di caseku itu malah 85% bisa dibilang itu orang-orang bermasalah semua ya masuk homeschooling sih di caseku. Oh, Misalnya apa masalahmu? masalahnya misalnya broken home lah, Oh, dikeluarkan dari sekolah formal lah, hmm, kena bully masuk homeschooling lah, kayak hmm, gitu-gitu sih. Yang hmm, abis itu maaf punya masalah mental, kelainan mental misalnya hmm, masuk hmm, homeschooling lah, kayak hmm, gitu-gitu sebenarnya. Tapi hmm. ya, Iya, ya nanti kita bisa ada berbeda lah. Nanti kita bisa pembahasan iya. sendiri lah itu. Ya, kalau untuk yang tadi Chris bilang, ada yang seperti itu dalam komunitas homeschoolingnya aku gitu. Tapi kalau dari keluargaku sendiri, memang kami secara sadar memilih untuk homeschooling dibandingkan dengan sekolah formal. Oke, oke. Itu memang itu bagus sih karena memang homeschooling itu kan sebuah pilihan dan opsi sebenarnya. Iya. Jadi dia ndak dia dia memang memang bukan sebuah keharusan sih sebenarnya. Tapi ya itu sebuah opsi aja, sebuah pilihan aja Hmm. sebenarnya. Nah, terus Bobby mau bilang apa? Oh ya itu ada satu tadi Kak kesebut tadi. Kakak sebut apa? Apa? Itu kan apa ada nggak pakai ART, nggak pakai babysitter, nah nggak Heeh. pakai nanny, habis itu Iya. nggak minta mertua bantu. Oh, mertua bantu. Oh mertua Waktu bantu juga. 1 tahun pertama kan aku hidupnya bareng sama mertua gitu. Mertua tetap bantu, tapi biasanya hanya untuk hal-hal teknis aja ya, yang kira-kira pas aku lagi ketanggungan gitu, nggak bisa megang anak kayak gitu. Tapi selebihnya semua tetap aku handle sendiri, terutama untuk nursing dan parentingnya gitu. Gitu aja sih. Kalau mertua tetap bantu sih. Oh ya, ya kan takutnya di film-film itu. Kebiasaan aku seperti itu ya. Oh ya mertuanya disuruh ngurusi, enggak Oh, itu enggak, enggak. enggak Saya seperti. enggak nyuruh kok. Oh ya pikirannya jelek ya Bobi. Pikiranmu jelek. Bobby. Semoga Mm-mm. Mobi nanti dapat mertua yang baik ya. Ya Chris, itu Chris aja sih kalau Bobi mah kan mertua. Jadi grogi gitu, Bobby. Iya. Itu jadi tentang apa memang memang ada apa ya? Mungkin kita masuk lebih dalam sih. Tadi kita ngomong sudah tentang pengalaman life changingnya. Kita ngomong tentang tantangan sekarang gitu kan. Nah, Hmm. sebenarnya ini aku mau tanya langsung karena punya sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Karena parenting itu katanya orang bilang ada seninya katanya. Ada dong. Nah, kayak gimana tuh? Ya, jadi gini. Parenting itu nggak ada sekolahnya yang jelas. Ya Hmm. toh? Nggak pernah kan ada sekolah menjadi orang tua. Mana? Di mana bangunannya? Di mana gedungnya? Nggak ada. Nggak pernah ada. Jadi sebenarnya menjadi parenting itu ya belajar sambil melakukannya gitu. Ketika kita sudah ada anak, ya disitulah kamu mulai perjalanan parentingmu gitu. Menjadi parent itu kan alamiah ya jalurnya gitu. Kalaupun misalnya belakangan ini juga udah mulai marak kayak seminar, webinar, atau workshop tentang parenting gitu. Tapi kalau nggak langsung ngalamin ya nggak bisa tahu gitu. Punya anak ya harus perhatian, nggak cuman kebutuhan fisik mereka aja kayak makan, kesehatan mereka, sandang, gitu-gitu. Tapi juga perhatian ke perkembangan jiwanya, perkembangan intelijensianya, perkembangan emosinya gitu.
Nah, gimana cara tahunya? Ya, kita bisa tahu dari interaksi kita dengan anak-anak. Sampai sejauh mana sih kemampuan anak ini bertambah? Oh, ternyata udah bisa ngucap beberapa kata. Oh, udah bisa lancar ngomong. Udah ngerti perintah. Oh, udah bisa inisiatif sendiri gitu. Dan tiap-tiap anak itu kan beda-beda pasti karakternya ya. Jadi kita tuh sebagai orang tua memang harus merhatiin semuanya gitu. Apalagi kalau anaknya tuh banyak. Anak yang paling gede ternyata gampang ngambekan misalnya. Oh, yang kedua ternyata justru kebalikannya, lebih legowo anaknya gitu. Yang ketiga, oh ternyata anaknya sangat kinestetik ya kalau belajar alias nggak bisa diem Hmm. gitu. Yang keempat, seneng belajar hal baru, tapi juga cepat bosenan gitu. Jadi memang dilihatnya dari interaksi sehari-hari ini sih. Makanya jadi ibu juga nggak boleh diem-diem baik Nah, gitu. betul. Nah, Aku juga termasuk orang yang berisik ya di rumah gitu. hmm. Apa aja aku tanyain ke anak-anakku gitu. Aku lebih ke parenting yang moderat sih menurutku gitu. Hmm. Jadi nggak yang fokus ke anak harus belajar terus gitu. Hmm. Harus punya nilai yang bagus gitu. Enggak sih. Aku dan suamiku ada kesepakatan bahwa ya udah anak boleh belajar apa saja. Kira-kira dia tidak tertarik dengan dunia yang sangat akademis, ya udah kita arahkan ke yang lain, misalnya ke Hmm. seni, ke olahraga, ke digital, misalnya seperti Hmm. itu. Iya itu. Memang makanya kalau tadi nyambung sedikit ke homeschooling, memang homeschooling wadah yang cocok memang untuk nyalurkan itu sebenarnya. Makanya itu salah satu Nah, apa ya seninya kami juga dalam mengasuh mereka gitu. Kayaknya kalau pakai homeschooling bakalan lebih gampang diarahkan deh hmm. dan bakalan bisa lebih banyak mengeksplor ability-nya mereka gitu daripada harus ke sekolah, duduk, dengerin guru, Hmm. tapi Hmm. pas di rumah ternyata nggak mudeng apa-apa, ya itu kan Ya, ya. kayaknya sayang aja gitu Betul, loh. betul. Heeh. Betul. Itu. Nah, terus oke, ini list pertanyaanku tinggal satu, Bobi, tapi mau tanya apa? Oh Hmm. itu apa? Kalau kalau Bu Inung itu caranya supaya nggak capek gimana? Maksudnya apa? Ya kan super mom, Tidur. super mom kan, jadi kan harus jalan terus itu. Apa aktivitas terus, apa ngurus anak-anak satu-satu terus. Katanya kan diperhatiin, di apa Heeh. difokusin apa. Nah itu supaya biar nggak capek gimana sih? Nggak capek, sebenarnya bukan nggak capek ya, capek itu kan memang udah natural gitu ya. Namanya orang beraktivitas tuh pasti ada capeknya. Ya kalau memang kita capek ya istirahat. Kalau jenuh ya kita alihkan dengan kegiatan lain. Kayak gitu sih. Kalau aku sendiri seperti itu. Hmm. Pasti ada fase di mana jenuh ngelakuin rutinitas yang sama. Harus aktif terus, pasti ya bosan gitu lah. Gimana caranya? Ya jeda, ambil jeda gitu. Toh bukan sesuatu yang dosa, ya kan? Cuma Iya. ambil jeda sebentar, ngopi, ngemil, Netflix-an, drakoran, ya kayak Ah, gitu-gitu gitu aja aja. sih kalau aku. Jadi Itu sudah perlu cukup. ambil waktu untuk istirahat ya, perlu Iya, ambil waktu untuk jeda betul. itu. Kita kan memang harus aktif, harus nyari tahu terus perkembangan anak kita. Tapi kan kita bukan robot, kita Hmm. manusia. Makanya Tuhan juga kasih capek, biar kita bisa humble, biar kita bisa tahu kapasitas diri kita. Kalau keterusan digaspol, ya ruginya di kita juga. Nanti kalau ibunya sakit, malah sekeluarga rutinitasnya jadi Betul. ambiar Nah, gitu. betul. Amjar itu bukannya acara TV. Gak tau masih ada nggak ya? Kayaknya Apa? masih.
pagi-pagi apalah itu. Ya itu. Nah, Oh, yang itu. Ter- PPA ya. PPA ya. Mm, Oke deh. Nah, apa aku terakhir deh nih, pertanyaan pamungkas bisa dibilang mm, gitu ya. Pertanyaan paling terakhir gitu. Kalau mm, misalnya orang mau jadi ibu gitu atau mau mendalami mungkin kayak tadi ya, mungkin kurang perhatian atau mungkin ya karena kan ada juga sekarang banyak kasusnya wanita karir. Aku pernah tahu mm, ya, mm, mm. Bu Inung ya. Teman ini cerita udah lama sih udah. Cuma Iya. temanku bilang itu dia punya kenalan itu karena wanita karir nggak mau susuin anaknya karena mau Hmm, jaga fisik mm, mm, gitunya. Jadi dia nggak mau mm, susuin anaknya gitu. mm, Nah itu ya kan ya itu contoh ekstrim lah bisa dibilang. mm, Ya. mm, Nah tapi kalau mm, bagaimana sih untuk mendalami peran sebagai seorang ibu yang katanya memang harus terus-terusan dan harus praktek selain itu, selain praktek, selain mempelajari lagi, ambil jeda tadi. Nah kira-kira untuk yang mau jadi ibu atau mau mendalami lagi, mungkin merasa perlu evaluasi lagi ya waktu mendengar percakapan kita, kira-kira tipsnya apa? mm. Untuk yang sedang persiapan jadi ibu ya, berarti ini buat perempuan yang mau nikah atau yang sedang expecting baby kali ya, Betul. atau yang baru aja memasuki dunia pernikahan gitu. Menurutku sih yang paling penting dipersiapkan itu adalah mental. Ya, persiapan mental dua-duanya, yang perempuan dan yang laki-laki. Jadi nggak cuman perempuannya aja gitu. Kalau memang misalnya ada kesempatan untuk diskusi serius tentang post wedding life atau kehidupan setelah pernikahan gitu ya, ada baiknya diskusikan juga tentang apakah mau punya anak atau enggak. Itu dulu yang pertama. Apalagi di era child free saat ini ya. Hal ini itu menurutku sangat ada peluang buat bisa diskusi sama pasangan gitu. Betul. Ya kan, karena kemarin-kemarin sempat banyak yang ya udahlah child free aja, punya anak tuh repot, biayanya banyak gitu. Hmm, Makanya hal yang memang harus didiskusikan pertama kali ketika mau menikah adalah mau punya anak atau enggak. betul. Ya, kenapa akan child free? Alasan-alasan yang mendasarinya dari masing-masing individu pasangan ini itu apa? Termasuk juga bagaimana untuk memaintain supaya tetap child free. Misal ya technically selalu pakai kondom atau yang lain gitu. Itu kan hal teknis ya, hal teknis gitu. Tapi untuk pasangan menikah yang menginginkan anak dalam perkawinan mereka, ya, diskusikan juga kapan waktu yang siap untuk menerima kehadiran anak. Karena gak semua pasangan baru menikah tuh pengen langsung punya anak. Ini ada hubungannya sama mental mereka. Kalau enggak punya mental siap punya anak, ya mendingan tunda dulu gitu. Dan yang sengaja menunda 1, 2, 3 tahun itu juga menurutku nggak apa-apa sih, karena memang untuk mempersiapkan mentalnya tadi untuk menjadi orang tua gitu. Kalau misalnya udah siap, diskusikan lagi mau punya anak berapa, terus gimana metode kontrol birth-nya atau kontrasepsinya gitu. Jadi tahu nih benar-benar di planning, jangan sampai oke, aku udah siap tapi terus kemudian brojol satu, baru setahun, brojol lagi satu, setahun kemudian brojol lagi satu lagi gitu. Itu kan namanya nggak dipersiapkan gitu ya. Apalagi di tahun yang sudah sangat maju dan mahal ini, Betul. diskusikan juga soal persiapan jadi orang tua yang melek finansial ya. Yang harus juga dibahas secara mendalam itu juga tentang pola pengasuhannya dan pendidikannya itu bagaimana. Jadi mulai merencanakan pendidikan anak itu sejak awal pernikahan. Paling tidak punya gambaran tentang besarnya biaya pendidikan saat ini itu berapa. Jadi sudah ancang-ancang. Berarti kalau misalnya aku melahirkan tahun depan, umur 7 tahun berapa kita bisa prediksi.
berapa biaya sekolahnya kayak gitu. Jadi di awal pernikahan pun calon ibu dan bapak ini itu juga udah siap gitu loh buat nabung sama investasi untuk pendidikan anak. Terus tentang pola pengasuhan terhadap anak ini yang nanti juga harus disiapin. Ibu sama bapaknya dulu dapat pola pengasuhan yang kayak apa waktu Nah, betul. kecil. Apakah yang dulu diterapkan pada si bapak ibu ini akan diterapkan juga pada anak-anaknya nanti atau justru dihindari? Atau ada sebagian yang diambil dan sebagian lagi harus diubah cara pengasuhannya. Menurutku ini krusial karena sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus mengasuh dan mendidik anak-anak kita itu sesuai zamannya, ya kan? Pola pengasuhan lama yang mungkin jadul, Betul. kolot, gitu ya, itu tidak bisa serta-merta sejalan dengan zaman yang saat ini sudah serba digitalized gitu. Jadi memang PR banget buat calon ibu-ibu, calon bapak-bapak juga untuk mempersiapkan itu semua gitu. Makanya seperti yang aku bilang tadi, persiapan mental itu paling penting. Kalau kita sendiri nggak cukup kuat mentalnya untuk belajar hal baru setiap harinya sebagai orang tua, mending pertimbangkan lagi. Karena takutnya apa? Takutnya nanti akan berpengaruh ke cara kita memperlakukan si anak. Nggak siap jadi orang tua, itu akibatnya bisa toksik, Betul. bisa berakibat salah asuh, bisa berakibat KDRT. Hmm. Karena jadi orang tua itu, terutama jadi ibu itu bukan hal yang main-main Hmm. gitu. Hmm. Karena ibu itu bukan hanya semata-mata predikat yang nempel sama perempuan yang punya anak ya. Menurutku menjadi ibu itu butuh komitmen tinggi Hmm. gitu. Terutama tentang pemenuhan kebutuhan mereka, fisik dan jiwa mereka. Jadi please siapin mental dan perasaan dulu yang baik sebelum memasuki fase jadi ibu gitu. Dengan Oh. baca buku Hmm. tentang berbagai peran ibu, tanggung jawab ibu, terus nyari tahu bagaimana tips and tricks jadi ibu itu juga ada benefitnya gitu Hmm. menurutku. Tapi in the end of the day menjalaninya itu akan beda soal gitu. Dan Oke. the real roller coaster of life itu adalah jadi ibu gitu. Aku bukan nakut-nakutin ya, tapi tetap yang namanya ibu itu adalah perjuangan yang tiada henti gitu. Hmm. Hmm. Oke. Jadi memang perlu tadi poinnya tadi apa termasuk juga pembahasannya termasuk closing statement tadi sebenarnya itu bahasannya sangat sangat detail ya. Jadi itu Panjang memang kali perlu lebar. mempersiapkan, perlu mempersiapkan. Nggak apa-apa, memang pertanyaan pamungkas harus gitu. Ah, Sama yang itu terakhir itu apa Apa? harus itu harus mentalnya kuat. bukan mental, mental, Harus mental salah. mental itu mantul beda. Bahasa Jawa itu lain. Oh Hmm. mental ya mental. Bobby sudah Tong- siap belum mentalnya buat jadi orang tua? Nah itu kan Bobby kan kecil terus nggak bisa besar. Kamu kayak Upin Ipin dong. Bobby kecil terus bisa besar. Pernah besar sekali tapi apa dibikin Chris habis itu dikasih orang. Aduh, cerita itu lagi gitu. Ya memang gitu Bobby masih nggak terima. Sudah, jangan diakhiri gitu dong. Gitu. Oke deh, sebagai penutup, sebelum kita tutup ini Bu Inung deh cerita dikit podcastnya, podcast Bu Ibu. Oke, aku punya podcast namanya Podcast Bu Ibu. Jadi isi dari podcast ini kebanyakan ya bercerita tentang diriku sebagai ibu dan state of mind, mother of four children gitu. Jadi apa-apa yang jadi perhatian aku
sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan itu aku tuangkan di situ tentang parenting, tentang isu-isu perempuan, tentang apa saja sebenarnya gitu. Yang lagi tren sekarang juga bisa dibahas di situ dari point of view seorang perempuan dan seorang ibu. Jadi jangan lupa dengarkan ya podcast Bu Ibu hanya di platform kesayanganmu. Asik. Akhirnya gitu ya. Oke. Gak apa-apa. That's good, that's good. Jadi oke deh. Berarti makasih Bu Ibu. Tadi sebenarnya ini kayak cerita bersambung karena masih aku ada utang homeschooling soalnya belum bahas. Jadi, Oke, tapi itu kita nanti kapan-kapan diskusi tentang itu. nanti kapan-kapan bisa deh di kontenin atau ngobrol biasa ya juga bisa juga sih sebenarnya. Iya, Gitu. Oke deh. Makasih. Ya, makasih Bu Inung thank udah you. direcokin sama Bobby. Ya masa. Oh, enggak, Bobby anak baik kok. Mana baik. Iya percaya Bu Piana Hmm. baik. Iya, Ya, oke thank oke. you udah Ya makasih. collab Ya bareng sama makasih aku juga. juga.